kembali menyaksikan Food Agri Outlook 2023 masih bersama saya Syafina Nasyar. Setelah di segmen sebelumnya kami sudah membahas kontribusi sektor perikanan pada ketahanan pangan nasional, di segmen ini kami akan mengulas sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Untuk membahasnya saat ini kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ibu Musdalifah Mahmud dan juga Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Bapak I Gusti Ketut Astawa. Selamat siang Ibu Musdalifah dan juga Pak Ketut. Selamat siang Selamat Mbak siang. Sar, salam kenal, sehat selalu. Iya, salam kenal sehat selalu juga buat Ibu dan juga Bapak. Baik, saya akan mulai diskusinya dari Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, terkait pasokan pangan, apa aja sih sebenarnya yang menjadi kekhawatiran dari BPN di tahun ini? Apakah kekeringan kah, gagal panen kah, hingga menyebabkan kurangnya supply? Bagaimana Pak? Secara prinsip kita kan punya prognosa. Artinya dengan prognosa ini kita bisa melihat sampai sejauh mana pasokan yang akan kita peroleh pada tahun 2023. Nah, dari sisi prognosa ini secara prinsip kita masih aman karena pemenuhan ketersediaan itu prinsipnya ada di sisi pemenuhan dalam negeri, dan kalau tidak bisa dipenuhi dalam negeri maka kita harus memenuhi dari luar negeri. Intinya bahwa pemenuhan ketersediaan dalam rangka kebutuhan secara nasional harus ada di tahun 2023. Artinya kita harus optimis. Nah, kita harus optimis, namun ada beberapa hal yang memang harus kita waspadai bersama. Yang pertama mungkin faktor cuaca, di mana anomali cuaca yang begitu tinggi, banjir ada beberapa tempat yang juga bisa mengganggu pasokan daripada cadangan pangan kita. Yang kedua adalah juga terkait dengan gagal panen yang barusan Pak Menteri juga bilang ternyata sekarang ada burung ternyata yang mengganggu, hama-hama. Nah, ini hama-hama di hulu dalam rangka produksi ini perlu juga kita waspadai secara bersama. Namun demikian secara prognosa, secara KSA kalau bicara padi, kita masih aman dan kita siapkan di tahun 2023. Saya kira demikian Mbak Sar. Oke, saya ingin ke Ibu Musdalifah. Kalau menurut Pak Ketut harusnya ketersediaan pangan di dalam negeri ini aman. Nah, kalau misalkan Bu Musdalifah melihat ini banyak petani yang mengeluhkan keterbatasan pupuk subsidi, akibatnya biaya produksi dari pertanian ini menjadi meningkat. Lantas apa Bu yang akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian ataupun lembaga terkait dalam meringankan beban petani agar biaya produksi tidak naik terlalu tinggi dan harga pangan tidak melonjak sehingga tingkat minat beli masih tetap tinggi, harga juga stabil? Terima kasih Mbak Saf. Jadi secara prinsip sebenarnya pengelolaan agribisnis atau penanganan pangan di dalam negeri sudah terkomunikasikan dengan baik sebenarnya, karena permasalahan tantangan yang ada memang terus-menerus kita upayakan untuk bisa dikendalikan dengan baik. Nah, terkait dengan harga pupuk yang ada peningkatan dan lain-lain, kemudian biaya petani menjadi lebih tinggi, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan adalah subsidi pupuk itu masih ada, Mbak. Jadi sekitar 25,3 triliun subsidi pupuk yang harapannya memang bisa didistribusikan dengan merata di seluruh petani dengan membangun skim supaya bisa memenuhi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis, tepat pupuk, tepat jumlah dan lain-lain. Ini yang saat ini sedang dilakukan perbaikan terus-menerus, revitalisasi terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Jumlah pupuk bersubsidi yang akan didistribusikan pada tahun 2023 ini ada sekitar 7,8 juta ton dari pembiayaan 25,3 triliun. Selain hal tersebut, sebenarnya pemerintah juga sudah sejak berapa lama kita sudah mendorong agar petani mampu dan bisa memanfaatkan pupuk organik yang ada di sekitarnya. Jadi dengan program UPO mengembangkan unit pengelolaan pupuk organik yang memberikan edukasi ataupun melatih petani memanfaatkan pupuk-pupuk di sekitarnya, antara lain mereka bisa memanfaatkan
pupuk kandang, baik dari sapi, kemudian domba, kambing, serta unggas. Baik pupuk padatnya dari kotorannya ataupun dari urinnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan inilah yang selanjutnya kita upayakan agar terus-menerus dilakukan pelatihan dan penjelasan teknis kepada petani-petani kita. Sedangkan yang lainnya untuk menjaga agar petani tetap mampu berproduksi, berbudidaya di tengah melonjaknya berbagai harga. Ya, antara lain juga dilakukan peningkatan kapasitas produksi, antara lain untuk cabai dan bawang merah banyak dikembangkan cold storage ataupun pergudangan yang bisa menyimpan cabai dan bawang merah yang sangat rentan terhadap cuaca. Ini bisa dikelola dengan baik penyimpanan pasca panen. Dan juga saat ini banyak dilakukan dukungan terhadap distribusi transportasi. Ini Bappenas tahun 2022, Pak Ketut ini banyak melakukan aktivitas bahwa distribusi dari sentra-sentra produksi komoditas itu biaya distribusinya disubsidi oleh pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah ke daerah-daerah yang defisit, yang kurang produksi pangannya. Karena kita tahu negara kita sangat luas sekali, penduduknya tersebar, tetapi produksi ataupun kapasitas produksi dari masing-masing wilayah itu punya punya karakteristik masing-masing. Ada yang banyak bisa produksi cabai, ada yang banyak bisa produksi padi dan lain-lain. Jadi subsidi distribusi ini dari sentra produksi kepada daerah-daerah yang kurang produksinya, termasuk beras. Dan yang lainnya adalah kita mengoptimalkan fungsi-fungsi dari BUMN kita. Kita punya BUMN pangan. Nanti mungkin Pak Deputi Pangan juga tahu persis. Kita punya ID Food, kita punya Bulog, kita punya PPI, yang semuanya kita manfaatkan untuk membantu penyaluran dari sentra produksi kepada sentra-sentra konsumen. Dan saat ini untuk membantu petani juga, ini Pemda didorong dengan setiap Senin mereka melakukan komunikasi untuk menjaga harga dan menjaga produksi petani. Harapannya setiap Pemda mampu melakukan inovasi-inovasi untuk menjaga agar petani tetap bisa berproduksi dengan kemampuannya, dengan daya jangkauan petani, dan Pemda diharapkan membangun ekosistem yang lebih memudahkan petani untuk melakukan produksi ataupun memasarkan hasil produksinya. Ini Kementerian Dalam Negeri melakukan setiap hari Senin komunikasi tentang harga pangan. Kemudian yang lainnya kita dari Kementerian Pertanian dan lain-lain, banyak kementerian yang ikut berkontribusi adalah kita menyediakan sarana prasarana baik sebelum bertani, baik sebelum melakukan budidaya maupun setelah panen. Jadi Alsintan ini kita kembangkan secara meluas, dan kalau bisa juga yang lebih mobile. Sekarang ini Kementerian Pertanian mendistribusikan Alsintan yang mobile, yang bisa dari satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa terjangkau, karena kita tahu wilayah pertanian kita sangat meluas dan sporadis tersebar di banyak wilayah-wilayah terpencil. Harapannya ini betul-betul bisa membantu petani agar produksi mereka meningkat dan produktivitasnya juga naik supaya pendapatan mereka meningkat. Ini yang harapan kita. Selain kemudian yang pupuk, kita baik pupuk bersubsidi yang saat ini masih terus berlangsung, serta mendorong pemanfaatan subsidi pupuk. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan untuk membantu petani agar yang pertama adalah menjaga daya beli untuk masyarakat kita. Kemudian daya beli itu tentu saja dengan bantuan sosial dan lain-lain agar supaya pangan tetap bisa terjangkau. Yang kedua,
keterjangkauan, kelancaran distribusi yang tadi sudah kami sampaikan, ini akan membantu petani untuk tidak terbebani dengan pasar. Jadi dapat menjangkau pasar dengan baik. Kemudian kita menjaga betul ketersediaan pasokan dengan melakukan komunikasi antar daerah agar supaya di semua daerah harga tidak ada disparitas yang tinggi, sehingga dari daerah-daerah produsen ke daerah konsumen bisa terjalin link yang baik. Selain itu juga e-commerce, digitalisasi yang memotong rantai pasok juga banyak sekarang kita dukung untuk terus berkembang. Ini Oke. Mbak. Baik Ibu Musdalifah, jadi dukungan baik untuk distribusi dan logistik, menjaga daya beli masyarakat dengan adanya bansos, pasokan untuk menjaga disparasi harga, juga dengan adanya komunikasi antar daerah. Selain harga pupuk yang melonjak meskipun memang sudah ada pupuk subsidi ya Bu, tapi ini kan masih menjadi salah satu tantangan. Apalagi Bu, tantangan yang mungkin dihadapi oleh sektor pertanian di tahun ini, apa yang bisa diwaspadai Bu? Yang pasti sih tantangan utama adalah masih terjadinya resesi global yang kita tahu beberapa negara di sekitar kita memang inflasinya mencapai 9% ke atas. Alhamdulillah kita Indonesia bisa terjaga di level 5,3 meskipun prediksinya 6. Inilah menjadi tantangan karena kita tak yakin bahwa dengan adanya resesi global ini harga-harga pangan secara global juga terjadi peningkatan. Selain itu juga negara-negara produsen yang biasanya menjadi produsen pangan untuk dunia itu juga menjaga pangannya agar tidak menjual keluar. Jadi mereka menjaga supaya pangan tersebut betul-betul disiapkan untuk memenuhi pangan lokal, sehingga inilah menjadi salah satu tantangan kita bahwa kita betul-betul harus menjaga bahwa pangan di dalam negeri harus kita bergantung dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi bahwa kita perlu dari luar dan lain-lain karena ini menjadi tantangan besar. Harga pangan terus melonjak karena belum adanya stabilitas global. Dan yang kedua memang perang antara yang geopolitik yang masih berlangsung sampai dengan saat ini tentu saja mempengaruhi karena antara lain pupuk menjadi harganya tinggi karena tentu saja produsen pupuk kita kan sangat terpengaruh dengan adanya konflik geopolitik ini. Kemudian yang lainnya adalah kita kan ekonomi kita sudah mulai membaik sekarang, demand sudah mulai meningkat, sehingga terjadilah peningkatan permintaan baik sebagai bahan baku industri maupun bahan baku pangan nasional kita, pangan domestik kita. Ini adalah bagian tantangan-tantangan yang kita perlu waspadai selain tentu saja jumlah petani kita yang cenderung menurun dan menua, kemudian produktivitas karena kita ada pandemi 2 tahun sehingga produktivitas pangan kita cenderung stagnan, serta kualitas benih pangan yang masih kurang adaptif karena adanya climate change. Jadi climate change ini sangat mempengaruhi sebenarnya pangan. Seperti tadi Pak Deputi sampaikan bahwa sekarang kita masih ada musim hujan terus-menerus. Tahun 2022 kita juga mengalami banyak sekali musim basah. Ini mempengaruhi produktivitas pangan kita. Dan sampai dengan saat ini kita masih berkutat terus untuk mencari varietas-varietas benih yang bisa tahan terhadap perubahan-perubahan cuaca yang setiap tahun sepertinya ada kejutan-kejutan yang untuk pangan, untuk stabilitas penanaman pangan ini sangat perlu diantisipasi dengan cepat. Kemudian yang lainnya adalah kita masih banyak terjadi bencana alam dan ini yang harus kita kendalikan. Bagaimana kerusakan infrastruktur yang ada itu bisa segera kita atasi. Kemudian masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang perlu upaya pengendalian. Kita punya Perpres 59 tahun 2019 untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah sekitar 100 sampai 125
hektar ya, ribu hektar setiap tahun terjadi pengurangan lahan sawah untuk kebutuhan lainnya. Sedangkan yang lainnya ya minat generasi muda ya yang memang kita perlu kembangkan terus dan alhamdulillah dengan Baik pandemi Ibu. ini sistem lain-lainnya sudah mulai bisa maju ya seperti e-commerce maupun digitalisasi. Di situ banyak sekali startup anak Iya. muda yang membantu pertanian. Iya, baik Ibu Musdalifah, terima kasih sangat banyak sekali. Ternyata memang tantangan yang harus kita waspadai mulai dari resesi global hingga bencana alam. Dan saya ingin kembali lagi ke Pak Ketut. Pak Ketut, tadi Bapak bilang bahwa apa yang menjadi indikator ketahanan pangan adalah dalam negeri dulu harus diamankan gitu dan optimis di tahun 2023 akan aman. Tapi tahun lalu cadangan beras pemerintah ini tidak mampu dipenuhi dari pasokan dalam negeri. Jelang panen raya ini bagaimana Pak perkiraan pasokan beras dari BPN? Apakah BPN juga sudah memastikan target 2,4 juta ton CBP tahun ini bisa dipenuhi Pak? Baik, makasih Mbak. Secara prinsip kan begini, dengan adanya KSA, kita satu data Mbak dengan teman-teman Kementan bahwa di bulan Januari ada produksi beras sekitar 1,5, Februari sekitar 3,25. Nah di bulan Maret ini sebesar hampir 6 juta ton. Nah dengan demikian dan April puncak panen juga sekitar 6 juta ton sehingga puncak panen Maret April ini adalah target teman-teman Bulog harus menyerap untuk cadangan pangan minimal 70%-nya. Sehingga kami sudah melakukan langkah-langkah bersama teman-teman Bulog dan pangan sudah menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan. Sekaligus juga kami sudah mengumpulkan beberapa pelaku usaha penggilingan padi. Kemarin kami melakukan rakor agar pengendalian harga itu penting. Jangan sampai harganya melonjak nggak karuan-karuan sehingga ini menjadi tidak bagus di tingkat konsumen. Oleh karena itu kami juga sudah menekankan kemarin kepada teman-teman pelaku usaha agar pengendalian harga di tingkat petani juga penting dan wajar. Artinya petani juga sudah bisa tersenyum dengan harga yang wajar tersebut sehingga pasokan untuk Bulog juga bisa kita optimalkan. Kami juga sudah meminta Bulog kemarin untuk melakukan langkah-langkah kerjasama dalam rangka penyerapan untuk cadangan sebesar 2,4 juta ton dan ending stoknya kita harapkan sebesar 1,2 juta ton. Nah langkah-langkah itulah yang kita lakukan. Yang paling penting adalah pada saat bulan Maret ini di mana panen Bulog harus melakukan penyerapan secara optimal dan itu kami lakukan secara bersama-sama nantinya dengan teman-teman Kementan dan pelaku usaha termasuk penggilingan padi. Artinya gini, pemenuhan cadangan pangan sebesar 2,4 juta ton dan ini harus dilakukan secara kolaborasi. Tidak bisa hanya sekedar Bulog saja, tapi harus kolaborasi, melibatkan teman-teman Kementan yang tahu di mana produksinya, juga melibatkan teman-teman penggilingan yang akan melakukan proses dari gabah menjadi beras, sehingga kolaborasi ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Demikian Mbak Zap. Iya Pak Ketut, tapi selain produksi, distribusi ini juga menjadi salah satu kendala. Bagaimana, apakah cara yang tadi Bapak sampaikan juga bisa mengatasi masalah dari distribusi rantai pasok pangan ini Pak? Saya kira begini, serapan dengan distribusi atau rantai pasok mungkin agak berbeda. Namun demikian, Bulog kan punya jejaring yang begitu luas. Hampir setiap provinsi Bulog punya, hampir beberapa kabupaten juga Bulog ada, sehingga untuk pemenuhan distribusinya kan per wilayah. Artinya per wilayah distribusi, per wilayah panen, Bulog sudah ada di sana, sehingga penyerapan untuk cadangan, khusus untuk cadangan pangan beras saja, saya kira sudah terbiasa Bulog melakukan penyerapan. Sehingga sekali lagi, kolaborasi di area-area panen ini harus dilakukan secepatnya oleh Bulog. Sehingga harga-harga bisa kita stabilkan ke depannya. Demikian Mas. Baik, kalau gitu ditahan terlebih dahulu Pak Ketut dan Ibu Musdalifah, dialog kita semakin menarik, tapi jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali tetap di Food Agri Outlook 2023, CNBC Indonesia.